Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kita masih belajar secara online, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menjalaninya. Semangat tidak? Iya, harus semangat ya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ingat, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Simak dengan baik ya. Poster adalah sarana untuk menyampaikan pesan melalui bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami, dan dilengkapi oleh gambar, foto, dekorasi grafis sebagai ilustrasi dan pelengkap penjelasan pesan. Poster itu sering digunakan untuk mempromosikan berbagai kegiatan atau pertunjukan seperti pementasan film, tari, musik, teater. Poster juga bisa digunakan untuk mengkampanyekan berbagai pesan sosial. Poster berfungsi untuk menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan menarik menggunakan bahasa atau kata dan gambar. Jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama, poster kegiatan merupakan poster dengan informasi suatu kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya seperti pameran, pentas seni, kegiatan sosial, dan isu lingkungan. Yang kedua, poster niaga. Poster niaga itu berhubungan dengan bisnis atau dengan dagang yang berisi tawaran untuk menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, poster layanan masyarakat. Poster yang berisi edukasi atau ajakan kepada masyarakat umum terhadap suatu isu yang bersangkutan dengan masyarakat. Contohnya, keluarga berencana dan bahaya merokok. Kemudian yang keempat, poster pendidikan. Poster ini berhubungan langsung dengan pendidikan. Biasanya dibuat untuk sekolah. Lalu, bagaimanakah cara membuat poster? Cara membuat poster bisa menggunakan teknik manual ataupun dengan teknik digital, yaitu komputer. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu tema dan tujuan. Kira-kira poster itu temanya tentang apa? Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Dan tujuannya juga, pesan yang ingin disampaikannya agar poster efektif. Jadi harus disesuaikan. Kemudian langkah yang kedua yaitu nyatakan pesan dalam kalimat yang singkat dan jelas. Fungsi poster itu mengirim pesan kepada orang yang melihatnya, sehingga setiap kata yang ada harus mudah dipahami dan berkesan. Jadi orang akan mengingatnya dengan mudah dan dapat menempel terus di pikirannya. Yang ketiga, gunakan gambar ilustrasi yang menarik. Kenapa gambar harus digunakan? Jadi dalam poster itu gambar merupakan salah satu penyampai pesan yang paling menarik, sehingga poster harus menggunakan gambar untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik, sehingga poster akan mengundang perhatian dan menarik minat baca yang melihatnya. Setelah itu, langkah yang keempat, tentukan komposisi gambar dan pesan yang ingin disampaikan. Jadi, komposisi gambarnya atau tata letak gambarnya itu juga harus diperhatikan, dan juga pesan yang ingin disampaikannya itu harus ditentukan terlebih dahulu agar poster yang dibuat sampai kepada audiens atau yang melihatnya. Langkah yang terakhir yaitu tentukan ukuran, bahan, alat, dan warna. Jadi kita harus menentukan juga ukuran poster tersebut, kira-kira di mana poster tersebut akan diletakkan. Itu sangat berpengaruh terhadap ukuran posternya. Dan kemudian bahan dan alatnya juga harus diperhatikan, apa saja yang harus dipersiapkan, dan juga pewarnanya. Biasanya alat yang digunakan yaitu pensil, penggaris, hapusan, dan pewarna. Perhatikan poster tersebut. Poster ini bertema tentang menyayangi tumbuhan. Poster tersebut bertujuan untuk mengingat kita akan bahaya dari menebang pohon sembarangan. Pesan yang ditampilkan dalam poster tersebut yaitu seruan atau ajakan untuk menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Membuat laporan. Laporan yang baik dibuat berdasarkan fakta dan data yang akurat.
sesuai dengan apa yang dialami dan tanpa ada rekayasa. Nah, sekarang kita akan membuat laporan. Urutannya yang pertama yaitu judul. Judul laporan harus sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Gunakan kalimat baku yang singkat dan jelas. Yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini berisi latar belakang mengapa atau alasan kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, beserta tujuan singkat dari pembuatan laporan. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi ini memuat nomor halaman dari masing-masing bab untuk memudahkan pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Kita bisa membuat daftar isi di akhir sesi pembuatan laporan untuk memudahkan mengecek halaman dan isi yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi penjelasan lengkap mengenai keseluruhan kegiatan. Penjelasan tersebut memuat latar belakang, manfaat kegiatan, dan tujuan kegiatan. Latar belakang maksudnya yaitu memuat alasan utama pembuatan kegiatan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian manfaat kegiatan, penjelasan mengenai apa saja kegunaan dan manfaat dari kegiatan tersebut untuk orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya tujuan kegiatan, menjelaskan alasan kegiatan ini dilakukan. Setelah bagian pendahuluan, selanjutnya yaitu teori. Teori berisi tentang latar belakang teori terkait kegiatan yang dilaksanakan. Muatan teori dapat diperoleh dari buku, majalah, ataupun internet. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan. Memuat informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan, alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja yang dilakukan. Bagian yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Memaparkan hasil kegiatan sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Dilanjutkan dengan pembahasan terhadap data dan fakta yang dihasilkan dalam kegiatan yang dilakukan. Pembahasan meliputi keberhasilan atau kegagalan serta faktor penyebabnya. Kaitkanlah pembahasan tersebut dengan teori yang sesuai. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas ketercapaian tujuan kegiatan, sedangkan saran adalah rekomendasi yang diberikan agar kegiatan berikutnya lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka, berisi data tentang sumber informasi yang digunakan. Tugas hari ini, buatlah laporan pengamatan. Objek dalam pengamatannya bebas, boleh flora atau berhubungan dengan tumbuhan, boleh juga fauna atau berhubungan dengan hewan. Buatlah laporannya di buku tulis. Lihat contoh laporan pengamatan semut yang terdapat pada halaman 72 dan 73. Jadi kalian cukup hanya menentukan judul, waktu, tempat, nama pengamat, alat dan bahan, hasil pengamatan, dan juga kesimpulan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.